bersama dengan tema kita tentunya hari ini. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu nih dengan sebenarnya nggak asing lagi ya dengan rekan-rekan dari Dispusip Tala hari ini. Tapi kita mau sapa dulu dari Pak Hanil Sadikin, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Dispusip. Halo, selamat pagi Pak Hanil. Halo Evina, selamat pagi. Wah, ini Pak Hanil rutin nih ya. Biasanya tiap pekan. Minggu lalu kita bahas Madilog. Kali ini nanti kita bahas. Okay. Dan selamat pagi Pak Kastalani AMD, penanggung jawab pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Selamat pagi. Oke. Untuk selanjutnya nih ada cewek juga di sini, yaitu Abna Nur Salsabila SIP, Tenaga Pelayanan Umum Perpustakaan. Hai. Nah, ada dinamika juga nih. Nah, untuk tema kita minggu ini ya, rekan dengar, Dispusip Tala mengusung tema tentang Empowering Humanity, dan subtemanya yaitu mengangkat peran pustakawan sebagai agen perubahan yang berfokus pada inklusi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, tadi kita juga udah sebutkan tentang inklusi ya, dan ada juga Pak Kastalani sebagai penanggung jawab terkait tentang kegiatan inklusi sosial yang ada di Dispusip Tala. Sebelum kita bahas detailnya nih Bapak dan Kak Salsa ya di sini, tentunya tujuan kita hari ini seperti lensa Dispusip pada biasanya, yaitu untuk menginspirasi masyarakat, khususnya untuk episode ini, untuk bahwa perpustakaan khususnya Dispusip Tala bisa menjadi pusat pemberdayaan sosial. Jadi kalau biasanya yang image-nya tentang buku dan kearsipan ya, kali ini kita lebih spesifik mungkin dampaknya mungkin ya ke masyarakat. Sebelum kita mulai nih, tadi kita udah bahas tema utamanya yaitu Empowering Humanity. Nah, definisi Empowering Humanity itu sendiri apa kira-kira Pak Hanil? Justru aku yang mau tanya sama Ika Mervina. Oke. Kalau menurut ulun pribadi lah, secara konteks ini, secara general berarti empowering itu kan memberdayakan, pemberdayaan gitu. Humanity tentang kemanusiaan, berarti memberdayakan manusianya ya Pak ya. Benarkah begitu konteks yang dimaksud dalam hal ini? Mungkin. Oke. Ada tambahan lagi Pak, mungkin boleh dielaborasi? Harus ya. Masih terlalu general nih penafsiran dari ulun. Empower apa tadi, pemberdayaan aja lah, kalau kayak bahasa Indonesia aja lah. Pemberdayaan. Pemberdayaan kita di sini kan pemberdayaan pustakawannya kah? Iya, ke masyarakatnya nih. Masyarakatnya. Kalau ya apa? Balik dulu. Kalau dari sudut pandangnya lebih filosofis, niatnya kita sebagai si pustakawan tadi kan apa dulu kan? Nah, pustakawan itu apakah cuma sebagai penjaga buku? Stigmanya kan seperti itu kan? Benarkah begitu? Dan mungkin bisa lebih luas lagi? Iya mungkin. Nah, kalaunya cuma kan gini dulu, kita harus sepakat dulu kan nih, buku itu apa sih? Kumpulan dari bab-bab yang terdiri dari paragraf-paragraf, bisa fiksi atau non-fiksi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Ilmu ya? Ya, ilmu lah intinya. Buku itu ilmu kan? Jadi bukan penjaga buku, tapi mungkin lebih luasnya kan menjadi ilmu. Betul. Oh iya, itu filosofisnya ya Pak ya. Pengetahuan kan. Kalau Socrates. Nah, Socrates siap menanti quote dari Socrates nih. Kalau hidup ini kan kita, kalau orang punya ilmu pengetahuan itu kan akan dapat puncaknya kan kebiasaannya kan kebijaksanaan. Jadi kalau kata Socrates, kebijaksanaan sejati itu adalah ketika kita tidak mengetahui apa-apa. Oh iya, pernah dengar kayaknya Pak. Artinya kan itu diperkuat begini. Tapi sepakat kan ya, kita itu bijaksana ketika kita
tahu diri kita, kada mengetahui apa-apa. Iya, jadi lebih terbuka Kayak ruang apa, gelas Pak? kosong, gelas kosong. Iya. Gelas kosong. Kayak apa gelas kosong itu? Bisa diisi karena sudah merasa kosong, jadi bisa diisi ilmu Oh, pengetahuan. jadi di luar. bilangnya sudah kita berisi duluan gelasnya, kalau diisi pulang Limpuan. limpuan. Kita usahakan jangan sampai limpuan. Nah, si pustakawan ini kan posisinya menjaga gelas tadi kan, Heeh. secara metafornya kan Oke. menjaga stabilitas si gelas, isinya gelas Heeh. dan komponen pendukung lainnya. Iya. Kalau muridnya si Din, siapa murid Socrates? Plato di atasnya lah. Karena tahu. Aristoteles. Nah, muridnya Plato. Kebalik-balik dah. Nah, jadi kalau tadi itu kan sejak Socrates, kebijaksanaan sejati adalah ketika kita mengetahui diri kita ada tahu apa-apa. Kalau si Plato kan diambilnya pengetahuan tadi itu tujuannya diibaratkan sebuah cahaya. Jadi cahaya yang membebasakan manusia dari kegelapan. Bahasanya kayak itu. Ketidaktahuan jadinya. Nah, Oh iya. betul. Ah, Jadi kan kalau kita simpulkan, pustakawan itu adalah penjaga cahaya. Iyalah. iya. Heeh. Iya enggak? Iya. Jadi bukan penjaga buku yang Menerangi. menuntun masyarakat keluar dari kegelapan. Iya enggak? Iya. Nah, mungkin itu kalau Supaya kada tersesat nih, Pak lah. Nggih. Heeh. Karena kita stigmanya itu benar ya kan, kamu jadi apa? Kamu apa aja profesi Pak Kastala nih? Pustakawan ya kan? Padahal kan pustakawan ini penjaga cahaya tadi. Iya. Itu filosofinya, Pak lah ternyata. Tapi kira-kira begitu aja lah Pak Kastala ini meranyah juga kira-kira. Nah, kalau dari Pak Kastal nih, menurut definisi Pak Kastal sendiri terkait empowering humanity yang kita sepakati tadi tentang pemberdayaan manusianya. Nah, Pak Kastal, literasi berbasis inklusi sosial terkait dengan tema kita hari ini apa tuh, Pak? Jadi kita tadi setuju sama Pak Hanil. Cuma kita menambahkan sedikit, yaitu bahwa pustakawan tidak hanya mengelola koleksi perpustakaan, tetapi juga menjadi fasilitator atau penghubung yang menghubungkan masyarakat dengan informasi, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oh, jadi outputnya ada peningkatan kualitas hidup lah, Pak lah, dari inklusi sosial ini. Keren. Nah, ini kalau misalnya tadi tentang empowering humanity, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi munculnya program transformasi perpustakaan terkait inklusi sosial? Iya. Jadi setahu kita dulu program nasional yaitu tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena di bidang perpustakaan otomatis dikomandoi oleh Perpustakaan Nasional yang saat itu dipimpin oleh Bapak Muhammad Syarif Bando pada tahun 2018. Oh, 2018 Kak, Pak Kastal yang mulainya inklusi sosial itu berarti lah. Oh ya, transformasinya sejak lah. tahun 2018. Iya. Karena aku ingat apa ngarannya, kalau kita pas sekolah kan perpustakaan itu kayaknya horor banget gitu kan. Kayak kaku. Kayak kaku kayak itu loh. Masih tahunya sebagai pelajar pada saat itu, tahun itu tuh ya memang sumber informasi, tapi belum tahu ada ternyata ada hal lebih lagi nih yang memberdayakan dilakukan. ternyata. Ha-ha. Kita kan tahunya perpustakaan perlu anak jarak mana ulangan perpustakaan lu kan paling kayak gitu aja loh. Belajar, mengerjakan Aku tugas. kalau mahasiswa, aku anak ngerjakan skripsi perpustakaan. Ternyata ada yang lebih ini lah Pak Kastal nih ya. Berarti ada kegiatan-kegiatan berupa transformasi yang langsung dikomandoi dari Perpusnas ya, Pak ya? Tadi ya 2018 tadi. Iya. Oh itu. Kalau misalnya dari 2018 itu berarti ada landasan hukumnya kah, Pak, yang kebijakan yang mendukung transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu sendiri? Kenapa kita harus bertransformasi tadi Pak Kastal? Ya,
landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, itu tentang perpustakaan secara umum. Kemudian ada Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 yang secara khusus mengenai atau mengatur tentang program tadi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oh iya, secara khusus dispesifikkan jadi supaya inklusi sosial yang outputnya diharapkan supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya Pak ya. Kesejahteraannya berupa apa aja itu? Nah gini, tadi kan kita bahas ya terkait di subtemanya yaitu mengangkat peran pustakawan. Nah, peran pustakawan berubah dalam konteks perpustakaan inklusif ini. Tadi yang kata Pak Hanil berdasarkan filosofinya penjaga cahaya, Pak lah. Nah, apakah ada perubahannya? Tidak hanya sebagai pengelola buku tadi, tapi juga fasilitator masyarakat. Boleh dijelaskan lagi nih Pak, fasilitator seperti apa? Jadi di sini peran pustakawan yaitu sebagai agen perubahan, yaitu pustakawan diharapkan atau dituntut untuk bisa merubah perpustakaan itu menjadi bukan hanya tempat meminjam buku atau membaca buku, tapi untuk bisa berkegiatan atau belajar di perpustakaan. Selain itu membuat atau merancang program-program atau kegiatan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat tadi. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan inklusi sosial tersebut. Kegiatannya contohnya seperti apa tuh Pak? Boleh dibocorin nih? Contohnya kita ada kegiatan barista, bakery, kursus bahasa Inggris, filsafat dan teater, kelas musik, dan fahmil Quran. Oh, jadi ada banyak nih variasinya, pilihan bagi masyarakat ya Pak untuk berkegiatan, tidak sekedar meminjam buku tentunya yang menjadi gudang ilmu, tapi ada kegiatan pengasah skill lainnya. Berarti peran pustakawan di sini sebagai fasilitator terhadap kegiatan tersebut. Mungkin Salsa sebagai tenaga pelayanan perpustakaan nih, ada tambahan? Sebagai pustakawan lu merasa Iya dong, Abna Nur Salsabila SIP. iya, merasa bangga karena pustakawan tuh tidak hanya dipandang untuk ya tadi kata Pak Hanil jaga buku, tapi sekarang kan berkat adanya inklusi kan terbantu, maksudnya kita sebagai pustakawan menyumbangkan skill kita juga itu. Nah, selain sebagai pustakawan yang sekedar jaga buku biasa. Jadi ada unsur transformasinya Ya, ya, unsur transformasi. berubah jadi transformer gitu ya. Jadi lebih berdampak gitu ya ke masyarakat, perannya lebih besar lagi. Jadi pustakawan itu sekarang tuh agent of change. Wah, iya betul. Agen perubahan. Dan supaya Karena bertransformasi itu, tadi. Jadi yang sebelumnya kalau lo tangkap tadi yang sebelumnya pustakawan itu pasif, sekarang aktif, tidak menghilangkan fungsinya sebagai pustakawan tadi yang siap melayani secara administratif, tapi juga aktif kan. Nah itu kalau ya secara filosofis lagi, lu boleh katakan pernah mendengar eksistensi mendahului esensi? Oh, belum pernah. Tapi meraba-raba artinya, boleh dikonfirmasi dulu Pak. Itu kan kalimat yang diutarakan oleh Jean-Paul Sartre. Oh, Sartre juga. ya. Beliau kan filsuf eksistensial. Iya. Panjang banget. Eksistensial. Jadi eksistensi mendahului esensi. Konteksnya di pustakawan itu, kalau secara pemaknaan dulu, manusia itu jadinya bukan hanya menjadi, tapi menciptakan dirinya melalui tindakan. Nah, kalau konteksnya ke pustakawan tadi,
bukan hanya yang administratif aja kan. Iya. Nah, tapi ini tuh kalau eksis dengan aksi timbal balik kepada masyarakat, termasuk menginfluence masyarakat atau pemustakawan Iya. sebutannya Pengunjung. perpustakaannya pemustaka, yang katakanlah rekan dengar lah. Ah ya. Bila puan pian mengunjungi perpustakaan, pian itu adalah pemustaka. Nah, artinya si pustakawan tadi bisa eksis dengan aksi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan literasi dalam konteks yang lebih luas. Bukan literasi, bukan baca tulis saja kan, sepakat kan? Oh, iya. Sepakat kan? Begitu. Kalau ada lagi contoh, mungkin ulun nggak tahu lah apakah ini sesuai dengan inklusi, tapi ulun menurut ulun ini berfilosofi kepada Sartre. Jadi di Wamena tuh tahu lah di mana? Papua kan. Nah, di Wamena itu ada perpustakaan apung. Kalau kita kan pasar terapung. Oh Nah, iya. karena kita harus ada pustaka. Tapi kita sudah ada juga kan perpustakaan apung kerjasama lawan. Nah, Polairut. Ada juga kita di tanah laut kalah Pak. juga ini. Ah. Tapi mungkin wilayahnya berbeda. Kalau di Papua, si pustakawan ini menggunakan rakit perahu, mengantar buku ke wilayah-wilayah pelosok yang sulit dituju. Coba pian bayangkan ya, bila bulan pian belantingan di mana? Belantingan tuh. Di Laksado. Nah, kayak itu bulan pian bawa buku. Nah, belanting bawa buku lah seorang pustakawan. Iya, luar biasa lah. Ada basah nggak bukunya? Nah, Diplastiki dong. ada mitigasinya juga. Iya. Nah, maksudnya kayak itu, jadi perahu itulah yang benar-benar dapat mematahkan batas geografis kan. Kita terkurung secara geografis kan. Nah, dengan si pustakawan, kalau jurun pakai perahu jadinya mantar karena gampang diantaranya. Nah, kalau tidak ada yang seperti itu, tidak ada agent of change tadi. Jemput bola nih Jemput tadi, bola. Pak. Nah, begitu juga yang diutarakan programnya Pak Kastalani dan kawan-kawan ini keren. Orang ke perpustakaan bisa mengetahui ilmu jadi barista, ya kalau memberdayakan dirinya. Datang ke perpustakaan bisa main musik, bisa bergitar, bisa ikut lomba, bisa mengaji, bahkan diajari oleh Ibu Salsa. Ingat ternyata Ibu Salsa ini mengajar juga mengajari orang mengaji Sebagai fasilitator iya, tadi luar lah. biasa. Masya Allah. Berarti Kabar punya Allah. keahlian lain. Ada sampaikanlah walau satu ayat. Masya Allah, Jumat berkah. Insya Allah ilmunya jadi jariah lah, Kan Bu Salsa lah. main blowing benar ulun. Jaka ulun bahari di zamannya ini, ulun SMP misalnya di Pelehari, ulun langsung ke perpustakaan. Apa datang ke perpustakaan bisa kalau mau roti? Nah, ada skill tambahan. Mungkin karena mungkin jadi tukang cukur. Oh iya, bisa jadi. Jadi kadang mesti harus kita datang ke tempat belajar ke tukang cukur. Tapi perpustakaan pun bisa mungkin secara basic lah Pak Kastala. Dapat sertifikat juga Pak Kastala. Iya, kita fasilitasi. Kita tunggu programnya, rasanya apa namanya, saya ingat ulun, RBM, Rumah Belajar Modern. Keren. Nah, ini Pak Kastal sebagai penanggung jawab inklusi sosialnya ini ya pada tahun ini. Apa saja sih Pak fungsi baru perpustakaan setelah transformasi ini yang kini lebih menonjol dalam pemberdayaan masyarakat? Boleh dijelaskan mungkin tadi udah di-spill sedikit terkait programnya ya. Ya itu tadi perpustakaan harus atau memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan membuat program-program atau kegiatan yang bukan hanya untuk membaca buku, tapi harus bisa membuat masyarakat untuk terlibat aktif di dalam kegiatan. Misalkan tadi kan ikut pelatihan atau sebagai instruktur atau pengajarnya. Oh iya, nanti bisa juga dari masyarakat ya Pak ya. Berarti ada skill tambahannya yang mungkin kalau misalnya di luar berbayar, kalau di perpus kira-kira di Dispusip Tala berbayar nggak nih Pak? Ikut skill-skill ini kan lumayan mahal nih. Betul. Semua gratis dijamin oleh
pemerintah Kabupaten Tanah Alhamdulillah. Tepuk tangan ya Bina. Kadang-kadang tapi kamu tepuk tangan. Iya, gratis nih para rekan dengar khususnya warga Tanah Laut ya yang nanti mau ikut programnya RBM, yaitu apa tadi namanya Pak? Rumah Belajar Modern atau RBM. Kelasnya ada terdiri dari bermacam-macam tadi kan, ada filsafat, teater, paham Quran, berista dan lain-lain. Jadi itu rencananya akan dilaksanakan setelah APBD perubahan 2025 disahkan. Oh, disahkan. Jadi belum fix lagi nih ya Pak kapan-kapannya, tapi rekan dengar harus standby nih, stay tune juga di IG Dispusip Tala, nanti bakal dikabari kapan launchingnya. Soalnya ini rebutan juga nih, banyak yang mau ikut. Dari tahun-tahun sebelumnya peminatnya cukup tinggi ya Pak ya, antusiasme masyarakat. Jujur aja Pak, kan setelah banyak yang bertakun lon kabila lagi ya kursus bahasa Inggris. Aku udah mau empati, anakku udah umpat. Apalagi belajaran gitar. Anakku anak umpat. Drum. Mana pilihannya banyak Pak lah, pilihan kelasnya nih. Jadi mungkin masyarakat yang tertarik dari berbagai usia juga dan bisa memilih tuh hendak sesuai minat dan skill yang mau dikembangkan. Ada banyak pilihan. Tapi lu penasaran lah, aku tak orang rasa. Kan pernah pengalaman lo mengajari orang mengajar. Tapi sebelum di kelas RBM ini mengaji juga dulu. Kada pamer Pak ngulun lah. Amun ditakuni kada pamer caranya. Sebenarnya mun basic mengaji itu alhamdulillah lebih apa ya, lanjut kita tuh adalah kelebihan ulun gitu nah, karena mungkin dulu ulun pesantren. Oh, kami ustazah juga berarti. Nah, itu yang di sekolah ulun tuh terakhir ulun kelas 3 SMP tuh kami ada program menghafal 30 juz. Masya Allah, habis ya. Jadi ya yang bisa sedikit-sedikit lah disampaikan. Nah, gitu. tapi ketika mengajar, maksudnya, oke, Sasa tadi kan karena Bokoyo tadi kan punya bekal yang sangat kuat, bekal yang bagus lah. Yang ada Bokoyo olah ya. Tapi kan ketika menghadapi orang-orangnya itu kan ada SMP, ada SD gitu. Lebih banyak mayoritas semalam yang karena ulun pertama kali nih lah. Ya. Jadi yang ulun hadapi itu kebanyakan kelas 10 kelas 10 itu kelas berarti kelas SMP. Satu SMA. Satu SMA. Satu SMA. Iya, 10. SMA apa kesalannya satu ya? Itu paling tinggi. Terus tuh kelas 9 tuh kelas 3. Kelas 3. Lawan kelas berapa ya? Kelas SMP sih, SD kan ada. Mungkin SD ya ini sekolah mengaji. Oh, berarti mengajarnya tergantung yang bersangkutan aja lah. Berarti misalnya bersangkutannya sudah bisa agak bisa mengaji tapi masih kurang lancar, disesuaikan. Ya, biasanya tuh bagi kelompoknya yang belum bisa sama sekali tuh kebanyakan ya dilatih yang kayak kita latih ikro dulu. Kalau yang sudah bisa tuh ya lanjut ke lo disuruh menghafal kayak gitu. Nah. Jadi misalnya secara pelafalan makhraj dan bisa juga kayak bro. Masya Allah. tajwidnya tuh ya juga berarti. Iya, kalau yang nyamannya tuh kalau yang sudah bisa tuh kita tuh kada perlu ibaratnya kada perlu mengulanginya, sudah tahu hukuman mati apa. Jadi kita tuh kada perlu yang kayak pakai apa, tinggal bacakan ini lah. Baginya ulun kan bawahannya membaca kayak lagu-lagu tuh kayak Masya Allah bener gitu namanya. Ada lu komentasi kamu non mati ketemu ba. Non mati ketemu ba hukumnya ikraf. Oh ya betul. Kamu tidak sehebat. Pernah penelitian ulang. Aduh. Ikraf tuh pengertiannya kayak apa? Hah? Ikraf pengertiannya kayak apa? Nah, ini mengisi bumerang. Iklab itu aku keringatan nih. Apa lah? Jadi ulun rada ingat juga non mati bertemu ba hukumnya ikraf, dibacanya itu mas samar tapi kada berdengung, tapi kayak jadinya jadi mim misalnya ya, mim ba'di bukan jadi mim ba'di, jadi mim ba'di gitu. Masya Allah, ini bakal dibahas detail berarti lah di Keren kelas ya. itu. Nah, soalnya kalau kita mengajari itu harus tahu dulu hukumnya mereka apa. Non mati bertemu alif izhar bacanya kayak apa. Kalau kita ada tahu karena kada memang menguasai nih di bidangnya. Di kota Korkena. Kau kada pernah lagi bertemu pustakawan yang kayak ini? Iya, skillnya ada, jadi bisa jadi penyambung tadi fasilitator ke masyarakat dan kada berbatas usia lah sebenarnya. Ada ulun pun di rumah abah ulun masih minta lihat ya. Kamu melajari abah hikam juga? Iya, mengoreksi kan, lah. Ya mungkin kan bahari tuh kada kayak kenal ini loh kita ngajinya gitu kayak
Jadi- kadang mengaji bepicik Oh, iya. jar orang tuh. Masih lah dikoreksi sedikit-sedikit gitu. Nah, Masya Allah. Bisa Kadang ada yang sharing menyambat juga. ha lawan ha. Beda. Beda ya Allah. Soalnya artinya Jaga, beda. iya iya. Nah itu bisa belajar sekalinya di diskusi di diskusi kan kita tuh ada logo besar tuh Iqra ayat ustazah. Nah, Coba ustazah. bacanya tuh. Nah, jadi kita ada juga kelas Fahmil Quran ya untuk belajar lebih detail lagi terkait Al-Quran tentunya kan Al-Quran juga khusus untuk umat muslim sebagai cahaya ilmu tadi Iya. petunjuk bagi kita. Cahaya ilmu tuh cahaya ilmu hikmah loh. Nur hikmah artinya Oh iya, Bukan Nur hikmah, Pak. kayak apa Pak, terjemahannya Kayak Ustazah Nur hikmah. Salsa? Ilmu tuh kan bahasa Arabnya. Ilmu tuh bahasa Arab Pak yang alimah ya'lamu artinya mengetahui. Maka sifat-sifat Allah lah. Oke, ilmu hayat Iya. sama dasar kolam. Oke, nah mungkin tadi Pak Kastal juga sudah menyebutkan banyak Bapak pilihan variasinya programnya ini yang sudah berjalan juga. Kira-kira apa sih latar belakang kenapa kelas-kelas ini yang dipilih diadakan gitu? Betul. Ada mungkin tambahan dari Kenapa Salsa? harus mengaji mungkin? Kenapa Pertimbangannya diadakan apa? ada kelas musik, ada kelas bakery? Salah satunya tuh ini program ini pendekatan yang paling mudah yang dilakukan gitu. Maksudnya kayak bakery itu kan maksudnya banyak tuh wah ini yang coffee shop tuh. Oh iya, di Pelai Hari sudah menjamur barista. juga. Jadi, Oh, anak-anak ibaratnya- skenanya. Nah, itu tuh kan termasuk ibaratnya mudah didekati karenanya kita kan misalnya membuka itu kan banyak nih peluang desembuhannya yang umpat Iya. biasanya buka coffee shop. Ada buka demand-nya. kue. Nah, terus kayak musik kan sekarang lagi apa tuh namanya kata orang tuh event Festival. Oh, Oh iya, banyak IO kayak itu siapa tahu ya. dari basic buhannya bisa musik tuh kayak jadi wedding Oh, betul. gitu. Kalau ingat ada siapa namanya tuh? Abi kah? Iya. Abi itu kan dulu pernah umpat RBM, umpat festival Angkatan pertama ya, tuh. umpat festival juara terus ini. Iya, nah, Iya, iya. kebanyakan gitu yang sudah pernah tuh kayak jadinya ada manfaatnya lebih inilah pahalnya lebih Jadi tergali Iya. bakat-bakatnya lebih keluar Iya. diasah lewat program rumah belajar modern. Kalau kada salah RBM ini mengajar juga. Iya dan Sorry RBM. bahasa Inggris itu kan bisa aja siapa tahu habis dari skillnya di asah di perpustakaan bisa umpat misalnya apa tuh kayak lomba-lomba bahasa Inggris Iya, misalnya tingkatnya Inggris. tuh Nah, RBM ini- bang sharing bang sharing. Iya, sharing. ini kebetulan lah rekan dengar testimoni dari angkatan pertama kan kita sudah 2 batch nih RBM khususnya yang bahasa Inggris ini adalah ibaratnya kayak contohnya Al-Farabi tadi dari yang terbaik akhirnya jadi lebih melanglang buana bakatnya keluar. Nah, ada juga di bahasa Inggris kita temukan talent-talent berbakat yang speakingnya bagus gitu dan memang berminat di bahasa Inggris mengembangkan lagi bisa kita undang juga di radio dan akhirnya ikut siaran dan ada program lainnya juga jadi jalan pintu masuk mereka karena modal awalnya tadi dengan bahasa Inggris bisa peluangnya lebih besar lah gitu. Kepercayaan diri juga sih kalau misalnya belajar bahasa Inggris kalau misalnya nggak harus ketemu bule tapi kalau secara public speaking udah punya modal dulu. Lester Pak Hadil dulu speaking English kita lah. Oke. Agent of change tadi lah. Agak-agak Izinlah menambahkan Mungkin silakan, latar Pak. belakang tadi kita ada juga masukan dari masyarakat misalkan kami hendak atau ingin di perpustakaan itu ada kursus ini misalkan Oh, berarti ada permintaan. iya, berarti sangat mengakomodasi permintaan dari masyarakat mendengarkan lalu kita sediakan gitu ya Pak ya. Insya Allah sesuai apa kemampuan atau pendanaan di Luar perpustakaan. biasa. Berarti aspirasi masyarakat nih juga berdasarkan kelas-kelas yang di request gitu ya. Bun Pian harus tahu dulu tapi Pak Kastalani ini waktu ulun hanyar ke tanah laut satu-satunya pustakawan yang benar-benar sartre benar yang eksis benar dulu Pak Kastalani. Masya Allah. Nggih. Khususnya di tanah laut lah. Karena ulun tahu perpustakaan itu ada dan berkegiatan ulun melalui perpanjang tangan Pak Kastalani.
Pak Kastal ini dulu rajin sih Din, kalau ada kegiatan di kursus ada juga Pak Kastalannya lah, Iya. kursus komputer Si dulu Din ada. legend Pak dari Benar. Almanar si Din. Ya, oh, alhamdulillah benar. Dedikasinya Iya, luar biasa. Alhamdulillah akhirnya satu kerja lawan Sidin. Banyak belum belajar dari Pak Kastalani. Lanjut Pak Kastalani. Jadi belum apresiasi dan penghormatan luar biasa. Lanjut. Oke. Ada tambahan lagi mungkin Pak terkait tentang ini tadi kan latar belakangnya dipilih. Berarti aspirasi masyarakat dari tahun ke tahun selalu ada evaluasi mungkin ya Pak Iya, dari pasti kita. lah. Kita lakukan evaluasi untuk perbaikan atau penyempurnaan. Kemudian tambahan kelas untuk 2025 ada nantinya ada kelas piano. Oh, Wah, Masya ini Allah. boleh empat lah Pak Kastalani. Keren bener nih kelas Pak. Belum Kelasnya. Pak Hanil jadi Yopi Widianto kedua kan. Oh iya, ada komposer-komposernya nih kan nextnya. Kerja dia. Yang tangan dulu ya. Pak Hanil termasuk aktif menyanyi ulun salah satu. Iya, ada darah-darah musisinya. Wah, anak penyanyinya kita lah hasilnya. Jadi untuk maka Pak setahu ulun lah kalau kelas piano nih kayaknya tahunya di kota-kota besar Jarang, aja lawan jarang. mahal. Jarang. Biasanya les privat piano. Jadi di Dispusip Tala 2025 bakal ada Pak lah Insyaallah. kelasnya. Masya Allah. Anggarkan tinggal pelaksanaannya menunggu APBD perubahan di sana. Mudah-mudahan Oke, lekas lah siap. kita lah. Ah, Makin antusias nah. iya, ada semangat baru nih, Ada semangat ada baru. inovasi baru lagi. Iya, iya. Kelasnya ada tambahan lagi nih terkait tentang kelas musik. Kalau dari Pak Hanil nih, kayak apa Pak Pian secara pribadi melihat antusiasme sore-sore kan Pian biasanya sambil lari nih sore melihat kayak apa peserta-peserta atau pemustaka tadi yang datang dalam kelas inklusi sosial nih. Karena saban hari ulun menemui si peserta tadi, pandangan dulu secara dalam sudut pandang apa dulu nih? Pribadi Boleh juga. dari ya pribadi atau mau pakai dari sudut pandang filosofis juga ada silakan. Karena kalau ulun dari pribadi, ulun sangat melihat dampak yang sangat besar dengan adanya program RBM yang sudah dilaksanakan 2 tahun lah Pak Kastal. Iya. Nah, kurang lebih 2 tahun. Apalagi yang awalnya banner diadakan itu yang ada bahasa Inggris, film ada juga saat itu kan. Iya, ha-ha. Nah itu memantik masyarakat itu datang ke perpustakaan, minimal banner datang ke perpustakaan, mau datang karena ada program seperti tadi, sehingga dampaknya ke ulun, ke kawanan ulun yang dulu kada tahu-tahu lawan kantor ulun. Raminya lah perpustakaan jadi kayak Insya itu. Allah. Oh ada kegiatan, ada bahasa Inggris kah? Oh, ada main musik juga kah? Oh ada ini kah? Aku kan anakku lah jar nitip apa ya aku daftar aja sana langsung. iya. Itu terbuka ya. Iya. Itulah kalau lo sangat senang dan sangat antusias. Semoga program ini akan terus berjalan. Amin. Nggih, setiap tahun dan semakin didukung secara fasilitas dan pengajarnya juga semakin dipertajam ya. Semakin banyak juga para pelatihan-pelatihannya. Iya. Pas make up. Ada make up Iya. juga. Begitu. Keren nih variasinya kayaknya semakin mengikuti perkembangan zaman juga. Siapa tahu kan jadi beauty Vlogger, beauty influencer, Iya. minimal gasan basic harian lah ya. Oke. Nah, kalau reaksi sebagai tenaga pelayanan umum, perpustakawan pelayanan umum nih, Salsa, bagaimana reaksi masyarakat terhadap perubahan ini? Kan tadi menurut opini dari Pak Hanil, antusiasme para peserta dan mungkin masyarakat secara luas terhadap program inklusi sosial yang diadakan di Dispusip Tala ini. Rami benar, apalagi hari pertama pembukaan tuh berbondong-bondong. Iya, antusiasme. Ya karena satu tadi maksudnya kita membuka tuh yang masyarakat menyambutnya hangat juga kayak gitu dengan cara berpartisipasi sebagai peserta pun maksudnya itu kan
membantu kelancaran juga gitu. Nah, tanpa ada Bu Hana kan nggak ada jalan kita. Iya. Jadi kita tuh sama-sama memberikan Betul. impact yang sini beruntung gitu. Timbal balik. Jadi Iya. ada action dari pustakawan, perannya tadi ke masyarakat. Dan anak-anaknya pun menyambutnya, maksudnya nih anak-anak sekolah lah kebanyakan kayak mereka antusias, kadang memandang kayak ih tadi saja numpat memuyu hijau kada. Oke. Lo mendukung pernyataan Salsa tadi. Jadi kan kita ini selalu mengadakan survei. Kita kan bicara, kita masyarakat puas kan kita berdasarkan data kan, survei. Nah, survei terakhir dari 250 responden, unsur yang kita survei itu satu, persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk layanan, kompetensi si pelaksana, perilaku, attitude, sarana prasarana dan saran masukan. Dari ke-9 unsur itulah persyaratan nilainya aja 92,5, yang artinya kan itu A ya lo, A. Nah, itu di unsur prosedur 92,81. Waktu pelayanan kita, nah, waktu acara berjalan menurut orang kita nilainya 92,11. Biaya tarif karena gratis nilainya sempurna. Mungkin kalau lebih lah 100, 111 kalau karena kita gratis. Nah, kemudian produk layanan kita menawarkan produk-produk nilainya 90,69. A semua lagi lah. Kompetensi si pelaksana masyarakat puas 92,71. Kemudian perilaku attitude Buan Pian menurut masyarakat Buan Pian sopan. Masya Allah. Iya. 93,12. Sarana prasarana dinilai 91,6. Dia itu orang memberikan masukan saran kita hampir 100 nilainya, kita merespon. Jadi tunggu apa lagi? Ayo merustakan juga apa lagi ya. Rata-rata 9 tadi Pak kayaknya. Makanya orang kan mengatakan yang tadi judulnya orang di sekitar ulah antusias menakuni hendak umpat kan berdasarkan survei juga. Tahun semalam nilainya 89,9. Iya, ada peningkatan jadi 95,10. Berarti tingkat kepuasan masyarakat. Iya, puas. Itu kita jadi balik ke kita juga sebagai melayani, jadi puas juga karena untuk balik lagi ke masyarakat gitulah. Nah, terkait tentang program RBM ini Pak, kolaborasi apa yang sudah terjalin? Katanya tadi kan gak cuma dari internalis, Salsa yang jadi instruktur, misalnya ada juga kah kerjasama kolaborasi dengan pihak luar gitu? Jadi kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut melakukan kolaborasi atau kemitraan, di antaranya kita melaksanakan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, yaitu tenaga pengajar bahasa Inggris, kemudian ke kelas barista, yaitu kerjasama dengan Literaria Humilis. Iya, kemudian ada dari Donalia dan lain-lain. Jadi kita di perpustakaan karena kita keterbatasan tenaga, jadi kita harus melaksanakan kolaborasi kepada pihak luar. Iya, merekrut instruktur dari luar gitu yang sesuai basic kemampuannya gitu betul. Ya Pak ya. Jadi memang tenaga instruktur atau fasilitator yang direkrut juga berdasarkan background, pengalaman dan skill masing-masing. Kayak berkolaborasi juga berarti ya Pak dengan UMKM sekitar yang sesuai, bisa di mana para peserta ini bisa praktek langsung gitu, gimana usahanya, mungkin hitung modal dan sebagainya kalau misalnya mau terjun langsung sebagai entrepreneur gitu ya. Oke, keren banget nih. Berarti kalau dari segi publikasi, pemediaan, waktu kita yang kata Salsa tadi pembukaan ya banyak juga, dan itu kemarin kita dari TVRI juga ya masuk di media Kalimantan lah. Iya, gitu. betul. Kalimantan Selatan. Keren. Ya. Jadi semoga semakin luas gitu ya program ini, semakin banyak peminatnya dan
semakin berkembang lagi tentunya. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nih ada transformasinya. Jadi tadi peran pustakawan sebagai agent of change ya. Iya, keren banget nih. Jadi ada praktek-prakteknya juga tentunya ya. Bisa jadi semacam ekskul mungkin untuk Ya, anak-anak bener-bener setelah ekskul. pulang sekolah daripada misalnya gabut atau scroll HP aja. Mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif. Lu mau sharing juga lagi, sharing. Oke. Sharing anak ulun sorang. Nah, Anak ulun sorang. Testi langsung nih. Ya, ulun sebutkan karakter-karakternya dulu lah. Boleh. Anak ulun ini orangnya pendiam, sulit bersosialisasi, introvert. Sulit bersosialisasi. Terus tuh ngomong tuh susah. Kemudian datanglah perpustakaan Kabupaten Tanah Laut dengan program dengan UNICEF. Oh, yang Oh iya, kita ada kolaborasi juga nih Nah, diskusi dengan Tala. UNICEF. Kumpullah daftarkan. Berkumpulkan dengan orang-orang, ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, masuklah. Kemudian ada pengajarnya dari UNICEF itu Mr. Awe, Alpian Wardana, sekarang alhamdulillah sudah di luar negeri kan. Iya, Ah. melanglang buana. Anak tuh. Buana. Nah, masuk anak ulun yang awalnya anak ulun ini anti dengan perpustakaan walaupun ini ketujuh membaca. Ulun karena memaksa bang, ulun mendaftarkan diam-diam, mendaftarkan. Datangnya anu kisah bapak garing dulu. Mau ada nyaman awak ya, aduh, ya aja bahaya aja. Kosak ya turun. Jadi turun, sekali turun, siangnya ada pada mencati ulun. Rami benar bahaya aja. Ah, Isoknya kan 2 hari Wak. Isoknya pulang pada lebih lagi ada acaranya bah. Masya Allah, seorang introvert nih bisa Yes. berubah mindsetnya Betul jadinya. sekali. udah introvert juga. Saking serunya Ada orang kegiatannya. bepada kita ke luar konteks dulu lah. Kamu setuju lah. Orang ini bepada introvert. Percaya nih kan orang tuh introvert. Introvert tuh mungkin kadang disalahartikan. Sebenarnya bagaimana cara orang memulihkan energinya kan, mendapatkan energi. Kalau ekstrovert ada yang dapat energi justru semangat di orang banyak. Ah. Kayak contohnya kameramen kita hari ini, videografer kita Bagas. Oh iya Bagas ini terlalu keren bang. Iya, circle-nya Tapi juga ada luas. introvert juga. Itu kan setiap orang kan pasti ada dua sisi, Ah, iya, tergantung ada dua berapa sisi. persennya. Betul, betul. Mm-mm. Tapi langsung mau lagi lah berarti Betul. padahal pesertanya banyak banget tuh lah Iya. malah dadinya malah suka bukan kehabisan energi. Jarnya orang-orang di perpustakaan tuh baik-baik jar. Masya Allah, alhamdulillah. Perhatian seberatan. Kenalan dulu nah. setelah itu jadi nyanyet ke perpustakaan malah Ya, hendak yang makanya kegiatan. makanya acara-acara yang kayak itu lagi, makanya ulun terlibat. Padahal Makassar ini bilangnya ada acara RBM tuh ulun memantau, langsung daftar ulun. Iya, waiting list nih Pak lah. Ya, waiting Iya. list. Soalnya dari yang sebelum-sebelumnya juga banyak yang ketinggalan nih, hendak daftar tapi ini misalnya ada pas momennya atau sebagainya, jadi masih banyak nih yang antusias Iya, pengen daftar, ditunggu-tunggu programnya. Nah, Betul. itu tadi berarti jawabannya kita masih menunggu APBD perubahan Pak lah. Oke, juga ada tadi kolaborasi juga, jadi ajang untuk masing-masing menyalurkan bakatnya juga mungkin, mengasah bakatnya. Atau masih coba-coba kayak misalnya Ibu siapa Salsa, Siapa? Ibu yang setiap tahun beliau ikut gitu. Ada Siapa? lupa itu. Nah, Apa itu? beliau awalnya kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris sama inklusi. Iya, inklusi sosial. Udah lupa juga namanya. Oh. Ibu Erni. Beliau yang angkat yang pertama tuh bahasa Inggris sama inklusi. Terus nextnya si Din mau ikut lagi, tapi kan kita batasi loh di tahun tadi kada ambil kelasnya cukup 1 itu karena Pilihan satu. banyak harinya double Oh, kan ya. berarti satu orang satu kelas. Iya, Iya. supaya dia bisa Kelas. membagi Supaya harinya. fokus juga. Oh. Nah, terus Satu. beliau ikut kelas drum yang Iya, luar biasa. tahun kemarin dan dulu. Jadi bisa nih kalau atau misalnya kayak anak Pak Hanil yang masih meraba-raba nih identitas diri, bisa coba berbagai bakat, mau menentukan kan banyak pilihan kelas yang disajikan gitu. Keren.
bakery keren bakery. Oh iya, ulun anak jual ke bakery. Apalagi nah ulun sebagai instruktur mengajar kalau sore-sore itu mencium aroma bakery itu kelas nyaman, kelas paling menggiurkan itu. Itu kerjasama dengan itulah Donalia kemarin. Iya. Gandhi ya namanya Gandhi lah. Iya. Luar biasa itu. Nah, kalau tadi sudah terkait tentang kolaborasi, kalau manfaat yang dirasakan misalnya baik dari sisi perpustakaan Dispusitala tentunya maupun mitra kolaborasi yang dari luar tadi apa kira-kira? Program ini meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan layanan, memperluas jangkauan masyarakat yang dilayani serta mendorong inovasi dalam pengelolaan dan layanan. Iya, inovasinya tentunya tadi transformasi dari yang sumber pengetahuan lah jadi ada tambahan lagi tentunya. Jangkauan masyarakat tadilah kata Pak Hanil kan yang seperti di Papua mengantar, kita tentunya juga ada program rutin yang pelayanan perpustakaan keliling, tapi ini juga ada yang masyarakat datang untuk mengasah skill, tambah pengetahuan baru. Menikmati fasilitas kita ya. Betul, dari sumber ilmu tadi. Iya. Dan tidak hanya batas digital atau buku. Jujur. Nah tadi, tapi ada juga program kita buku digital lah. Ada itu e-book kita punyanya. Apa nama aplikasinya? Dispusitala. Diskusi. Dispusitala download di Play Store. Oke, ada berarti sudah di Play Store. Ada. Jadi berarti tulisannya kayak apa? Dispusit Tala. Cari ya logo Dispusip. Nah, ya. Di Play Store lah. Iya. Di Play Store bisa di-download, berarti bisa nih minjam buku di situ. Ya, misalnya lah pemustaka nih kadang mengeluhkan ada hendak buku bestseller. Kadang kau minjam, tapi misalnya jaraknya jauh jauhnya orang pelihari, tapi kadang kau rancak bulang-bulik, kau minjam di Bisa itu baca sambil rebahan. baca sambil rebahan, bisa santai di rumah gitu pakai gadgetnya di aplikasi. Jadi kita juga ada pilihan selain buku fisik juga menyediakan Buku digital. keren banget. Nah, kalau tadi manfaat yang dirasakan banyak lah fungsi-fungsinya juga terkait tentang perpustakaan, menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tahu, jadi notice ke kawanan pian Pak Hanil lah. Betul. Yang ulun jarang berpandaran launinya tiba-tiba mandiri ulun. Oh ini program dari Dispusitala gitu lah. Masya Allah, jadi merekatkan silaturahim lagi. Betul. Iya. Luar biasa. Ya kadang kenal aja. Luas lah ternyata manfaatnya nih. Banyak. Masya Allah. Masya Allah. Nah, terkait dari 2 tahun berjalan nih Pak, kira-kira kendala apa aja yang sudah atau misalnya belum teratasi dalam menjalankan program RBM ini? Mungkin kendala di lapangan kita keterbatasan, contohnya kayak pendanaan. Jadi kita masih ditunjang dengan peralatan dan bahan yang seadanya. Jadi untuk kedepannya diharapkan kami akan mengevaluasi, kemudian menambah apa yang kurang atau yang belum terlengkapi. Misalkan kursus barista misalkan ada yang kurang lengkap lah bahannya. Nah, kita akan melakukan evaluasi untuk melengkapi supaya lebih bagus lagi. Iya, berarti semakin tahun dari evaluasi semakin berkembang gitu ya Pak ya. Mungkin kalau dari pengalaman ulun ya, hari Rabu itu biasanya jadi hari yang paling hektik karena banyak kelas Yang ambil Rabu. Nah itu kadang seru sih sebenarnya. Wah ini jadi semakin kelihatan antusias, kan jadi ngumpul tuh banyak pada hari itu. Cuman kadang ada sedikit kendala mungkin karena Dispusitala terkait ruang belajarnya. Sebenarnya kita fleksibel sih supaya tidak mengkakukan belajar itu harus di ruang kelas gitu, nggak harus, jadi lebih fleksibel. Cuman kadang ada noise dari kelas lainnya kah yang barengan gitu ya. Tapi seru sih jadinya. Nuansa alam bisa. Iya, mungkin jadi misalnya kelas dari teater mendengar, ya itu lebih fleksibel lagi. Kelas-kelas lain jadi juga bisa ikut mendengarkan dari kelas lainnya gitu. Oh gitu, ternyata rasanya ikut di kelas yang itu misalnya ya. Oke, nah kalau dari segi program tadi ditunggu aja ya rekan dengar infonya selanjutnya, semoga bisa segera terlaksana. Amin. Ya, Amin. oke.
Dan ya, ini terkait lagi tentang perubahan secara pribadi nih dari Salsa biasa, mantap. sebagai instruktur Ustazah, tadi ya, Ustazah. Ustazah Fahmil Yang kada Quran. koyo tadi, yang kada koyo. Iya, kada koyo, masya Allah. Dasar bujur ilmunya sudah dites tadi. Ini tes tadi. Ikhlab. Ikhlab mim ba'di. Maka menjelaskannya paling mudah dipahami juga. Iya. Jadi untuk anak seumuran itu Luar kayaknya, biasa. masya Allah. Ikhfa. Nah, Iba, enak kita bahas itu. Itu ada kelas khususnya. Nah, testimoni dari sebagai instrukturnya nih atau fasilitatornya pustakawan juga tentunya ya Salsa. Apa yang dirasakan baik sebagai pustakawan maupun pribadi setelah ikut berpartisipasi dalam program RBM ini? Tentunya ulun pribadi merasa menjadi aktif. Kan ya kayak tadi ulun Iya, yang betul. sebelumnya kada pernah Introvert tadi kamu ada introvert juga? ada Iya. Jepang Ada. kan ibaratnya diberi kepercayaan untuk mengajar tuh kan sesuatu yang menurut ulun kada mudah. Orang mengajar tuh kan emang ada skillnya, salah Ada satunya. seninya Iya, juga. Betul. iya, Luar biasa. nah, dan ulun merasa bahwa berarti ulun di sini diberi kesempatan gasan menyampaikan apa yang ulun punya walau kada sempurna bana tapi Iya. diingatan buahnya ingat Iya. kayak itu. Nah, kayak paham karena apa yang ulun punya, jadi merasa sebagai pustakawan tuh kayak berguna lah. Oh iya, Alhamdulillah. itu Karena jujur ulun ya apakah salah jurusan kita nih selalu dipandang orang dengan apa sih jurusan pustakawan yang jaga buku. Itu tuh ada 1-2 orang belum mendengar, bahkan Stigma itu malah. di sosmed pun ulun scroll ya jurusan kami tuh selalu dilihat kayak itu. Nah, makanya ditanamkan gasan yang jadi pustakawan tuh kada sekedar jaga buku kayak itu. Nah, itu tuh sebenarnya profesi yang dilakukan harus bisa keahlian, bukan sembarang orang. betul ya, ulun aja kada paham Iya. nah ibaratnya kayak apa klasifikasi buku. Nah, itu tapi ya kebanyakan ya menganggapnya, makanya kami sudah biasa dengan Ya kayak ini nah ada jar orang lah. Matahari itu kada bepada, aku bersinar. Nah, cakep. Tapi kan kayak tumbuhannya tahunya siapa yang mulainya hidup. Fotosintesis. Ya. Betul. Nah, itu filosofinya pulang dari Pak Hanil. nah jujur. Jadi Jadi sebagai kan ini matahari. ya ulun ngerasa sebagai pustakawan ini berperan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lah melalui program yang adanya pelatihan ini. Nah, Jadi perasaan puasnya, oh ini jadi paham dari ketidaktahuan tadi, kegelapan jadi sumber terang. Nah itu salah, walaupun kada banyak lah misalnya yang kita sampaikan tuh, tapi Iya, tapi- berkesan iya, lah pasti kan guru Salsa. ulun pribadi aja merasakan loh, jar guruku ini kayak itu. Nah, jadi kita kayak ingat loh, kayak walaupun yang sampaikan kada banyak tapi kan yang kita tahu jadi tahu kayak itu. Nah, salah satunya kayak yang menurut Pak Hadir tadi, kok kan Pak Hadir ini maksudnya lumayan lah, filsuf-filsufnya lah. Nah, Kadang daripada Setiap siaran Sidin selalu iya. membawa minimal Awalnya satu kan filsuf. kada tertarik dengan itu, jadi tertarik. Oh jadi tahu, kadang atau misalnya lihat-lihat di sosmed quote-quote umum, ternyata Sidin sebutkan ini asalnya dari filsuf ini. Lebih pembahasannya. Oh iya. Nah, ini juga dari ini sih menurut Ulun, karena mengajar tadilah ada skill mengajar tambahan Sebenarnya- yang terasah. Ulun kalau suruh mengajar jadi guru tuh kada bisa, karena ulun itu tuh butuh kesabaran. Ulun akui teman-teman yang menjadi guru tuh kayak kalian sangat sabar gitu lah, dibanding ulun yang aduh kayak itu. Nah, karena kan berkaca dengan ikam sebagai murid kayak apalah. ya. Dan makanya tadi ulun kadang kaku juga mengajar tuh, cuman karena murid ulun ganal jadi nyaman aja kayak tektokannya. Oh ya, jadi menyesuaikan setelah Iya. ada pengalaman jadi lebih antusias loh, Iya, ternyata betul. begini. Kada menakutkan yang dikira juga kan. Orang bertakon Pak Kastelani sebelum kita berakhir Pak Kastelani. Iya. Kamu Pak Kastelani. Series dong. Pian kan mengalami perpustakaan yang sebelum transformasi dan sesudah transformasi. Iya. Apa yang Pian rasakan Pak Kastelani? Jadi kita sebagai pustakawan sangat merasakan yang paling nyata peningkatan kunjungan. Oh iya Pak Kastelani. Dulu misalkan orang sehari-harinya cuma 10 atau 15, ini kan otomatis meningkat karena apa? Karena itu tadi mengikuti kegiatan, jadi mereka sering berkunjung lah. Ada pilihan lainnya. Oh ternyata jam layanan perpustakaan dalam hal ini kelas yang disediakan masuk jam layanannya jadi lebih panjang gitu. Ada opsi lain bagi masyarakat yang datang ke perpustakaan. Peningkatannya bisa sampai 10 kali lipat Pak lah. Iya.
Keren. Ini yang dirasakan Pak Kasta langsung sebagai dedikasinya belasan tahun tadi di Dispusip Tala. Oke. Nah, harapan untuk masa depan Dispusip Tala nih sebelum dan sesudah tentunya akan berlangsung lagi di tahun ini ya Pak, insya Allah. Khususnya dalam memperkuat inklusi sosial, literasi dan juga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Harapannya gimana Pak? Harapan kami sebagai penanggung jawab literasi berbasis inklusi sosial, yaitu kita bisa mengembangkan atau memperluas ini tadi, kegiatan ini tadi. Kemudian yang asalnya contohnya kita belum ada menyentuh masyarakat atau pemustaka yang berkebutuhan khusus. Jadi harapannya kita bisa menjangkau mereka. Dan apa kita sampaikan, koleksi kita pun masih terbatas. Cuma 2 kita punya Al-Quran digital braille sama peta timbul. Jadi 2 aja kita punya untuk kebutuhan khusus. Yang lainnya Oh iya, yang ini apa ya? Jadi membacanya kayak di Diraba. Jadi kita kekurangan lah untuk di situ koleksi maupun kegiatannya. Kada sampai kita belum lagi. Iya, untuk berarti itu jadi salah satu syarat juga ya Pak ya terhadap inklusi ini menunjang. Menjangkau seluruh segmen masyarakat gitu. Iya, kan di cabang olahraga juga ada yang porsi Paralimpik, iya, betul. Ini ada hak, mereka juga berhak untuk mendapatkan fasilitas yang, iya gitu. Oke. Nah, nggak kerasa nih ya? Ya, sisa 5 menit lagi. Oke, mungkin closing statement dulu dari Pak Hanil. Kalau aku sebenarnya tidak ada closing statement sebagai penutup, tapi ya harapan aja lah, atau quote dari tokoh siapa lagi gitu. Ada harapan aja sebenarnya. Karena ulun antusias ketika mendengar inklusi sosial itu tadi, karena kan metode yang berbeda, pendekatan program pemerintah lah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat mampu memenuhi literasinya masyarakat. Makanya transformasinya ke inklusi sosial. Harapannya mudah-mudahan fasilitas yang diperlukan dapat dipenuhi bertahap lah. Jadi akhirnya kan kawal jadinya yang harusnya 100, kita kawal dulu 60, 70, tapi naik terus, jangan sampai turun. Ada progresnya. Ya, karena kalau berkaca dengan survei tadi kan masyarakat antusiasnya luar biasa, jadi jangan sampai kehilangan apinya lagi. Rasa kepercayaan dari masyarakat ini. Itu aja. Oke. Nah, kalau dari Pak Kasta mungkin ada penutup? Kita ucapan terima kasih kepada masyarakat Tanah Laut yang telah berpartisipasi mensukseskan atau terlibat dalam kegiatan rumah belajar modern atau transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dan selain itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada kekurangan di dalam kegiatan tersebut. Karena kita masih berkembang, ini baru batch 2 ya Pak. Insya Allah semakin kedepannya semakin disempurnakan lagi gitu. Kita juga menampung aspirasi dari masyarakat tentunya gitu. Kalau dari Salsa mungkin ada penutup ya. Pantun gitu. Asik, boleh dong nih. Bentar. Karena kamu Iya, belum pantun aja udah cakep. Dari sananya. Oh iya. Oke. Ulun minta tolong sahutnya akan cakep ya, sambil melihat ulun cakepnya lah. Awan mendung bakal hujan. Cakep. Hujan turun telah menggenangi. Cakep. Mari kita kembangkan perpustakaan. Cakep. Menjadikan pusat ilmu dan informasi. Masya Allah, luar biasa. Cakep, pangkat 3 nih, keren. Dan demikian tak terasa ternyata sudah pukul 11 siang di hari Jumat yang cerah ceria dan luar biasa informasi hari ini. Senang bisa sharing dan diskusi bersama rekan-rekan Dispusip Tala, Lensa Dispusip Tala Vol 6 terkait tentang empowering humanity. Nah, semoga rekan dengar tetap update informasi dari kita. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye bye. See you.